lembut banget, enak. Ini udah matang dan enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Apel Ungu Baking Center dengan saya Ambar Pramita. Nggak terasa sekarang ini kita sudah mau mendekati hari raya. Wow, biasa deh kalau di Indonesia hari raya itu identik dengan makanan-makanan yang serba enak. Yang salah satu menu utamanya adalah ketupat. Wow, kalau udah lihat ketupat ini udah pasti orang langsung ingetnya adalah Lebaran. Nah, biasanya kalau ketupat ini kita masak dulu saya kalau masak ketupat itu bisa 4 jam paling sebentar dan paling lamanya 6 jam. Jadi butuh waktu yang lama sekali dan yang paling menyebalkan ini tuh masak ketupat tuh bisa ngabisin gas atau kalau pakai kompor listrik bisa menghabiskan listrik yang agak banyak. Nah, sekarang hari ini saya akan membuat tips dan trik cara memasak ketupat yang cepat sekali. Jadi hanya butuh waktu 10 menit. Yuk, gimana caranya? Kita langsung aja. Pertama-tama kita panaskan, ini kira-kira 4 liter air ya. 4-6 liter air. Ini kita panaskan. Kita biarkan sampai dia mendidih. Sambil kita tunggu airnya mendidih, sekarang kita isi ketupatnya dengan beras. Ada yang beda, ini di air rebusan ketupatnya aku akan tambahkan garam. Jadi nanti ketupatnya akan jauh lebih gurih dan enak banget. Bisa juga tambahkan sedikit penyedap, tapi kalau ini aku hanya tambahkan garam aja. Ini kira-kira 1 sendok teh sampai 1,5 sendok teh ya. Oke, cara mengisi ketupat kayaknya semua udah tahu ya. Kita ambil bagian buntut. Ya, kita buka di ujungnya seperti ini. Lalu kita masukkan beras yang sudah dicuci bersih. Oke, jadi di sini selain beras biasa ya, beras putih, ini aku tambahkan juga beras ketan. Jadi beras ketan putih membuat ketupat ini jadi lebih lembut dan juga nggak ambiar pada saat dipotong. Ambiar ya, bukan ambar ya. Oke, ini kita satukan aja. Aku campur jadi satu. Oke, ini beras ketannya sudah kita campur jadi satu. Jadi ini diaduk rata. Seperti ini. Penggunaan beras ketan ini jangan terlalu banyak. Jadi kira-kira hanya 1:8 aja. Jadi misalkan kita gunakan beras biasa 800 gram. Maka beras ketan yang digunakan adalah 100 gram. Jadi kira-kira perbandingannya seperti itu. Oke, ini sekarang aku masukkan ke dalam ketupat ya. Kita isi kira-kira sampai setengah lebih sedikit. Oke, ketupatnya sudah kita isi. Kira-kira isiannya setengah lebih sedikit. Ya, seperti ini kira-kira. Ini kita simpan, lalu kita isi lagi ketupat-ketupat yang lain sampai habis. Oke, pas banget ini airnya sudah mendidih, ya seperti ini. Dan ketupatnya juga sudah selesai kita isi semua. Pastikan semua ketupat ini kita ikat. Jadi kita ikat kencang. Biasanya kalau saya setelah diikat saya kasih lagi dengan karet. Soalnya kalau hanya diikat seperti ini biasanya pasti akan kebuka ikatannya. Oke, ini aku ikat lagi ya dengan karet. Ini supaya mudah pada saat kita nanti mengangkatnya. Karena diangkat ini dalam keadaan panas, jadi memang harus kencang ikatannya. Oke, ya seperti ini. Pastikan airnya mendidih, benar-benar mendidih. Ini kita masukkan sampai semua terendam. Oke, setelah semua dipastikan terendam, ini kita tutup, lalu kita masak selama 5 menit saja. Ini kita tutup ya, lalu kita pasang timer, kita masak selama 5 menit.
Oke, ini timernya sudah bunyi. Ini sudah 5 menit. Kita coba lihat ya. Oke, jadi 5 menitnya itu seperti ini. Nah, sekarang kita matikan apinya. Lalu kita biarkan ketupat ini terendam selama 30 menit sambil kita tutup. 30 menit pertama sudah selesai. Jadi perendamannya 30 menit ini sudah selesai ya. Sekarang kita panaskan lagi selama 5 menit. Tapi 5 menit itu dihitung setelah airnya mendidih. Jadi ini kita panaskan dulu. Aku gunakannya api sedang supaya airnya ini nggak cepat habis. Jadi ini kita tutup sampai mendidih. Baru kita hitung timer selama 5 menit. Oke, ini sudah mendidih ya. Sekarang kita mulai hitung waktunya 5 menit sejak ini mendidih. Jadi kita masak selama 5 menit. Ini aku rapikan dulu supaya bagian atasnya tetap terendam air ya, supaya matangnya sempurna. Oke, sudah terendam semua. Sekarang kita tutup. Lalu kita hitung timer selama 5 menit. Oke, timernya sudah bunyi. 5 menit yang kedua sudah selesai. Kita lihat ya, kita intip dulu. Wow, seperti ini. Sekarang kita matikan apinya. Cepet banget masaknya. Hanya butuh waktu 10 menit untuk memasak. Jadi ini benar-benar menghemat ya, hemat energi. Untuk kalian yang pakai kompor gas, hemat gas. Yang pakai kompor listrik, jadi hemat listrik. Yang pakai kompor minyak tanah, jadi irit minyak tanah. Oke, ini sudah seperti ini. Sekarang kita diamkan lagi selama 30 menit yang kedua. Oke, 30 menit yang kedua sudah selesai. Jadi ini ketupatnya sudah matang ya. Cepet banget kan bikinnya. Nggak perlu lama dan nggak perlu ngabisin gas ataupun listrik. Jadi ini sudah matang. Sekarang kita angkat ya. Oke, sekarang kita angkat. Wow. Ini sudah keras ya. Ini sudah matang tandanya. Ini nanti kita coba untuk kita potong ya. Oke, ini aku taruh dulu di sini. Cara menyimpan ketupat. Jadi ketupat ini setelah kita angkat, ini digantung dulu supaya dia nggak cepat basi. Jadi ini digantung seperti ini. Ini kira-kira minimal selama setengah jam, lalu bisa siap untuk disajikan. Oke, ketupatnya sudah matang. Nih lihat ya. Kalau orang Jawa bilang ini udah keket banget. Lihat udah padat, tapi karena kita tadi gunakan ketan, beras ketan putih, ini jadi lembut dan enak banget. Ini sekarang kita coba untuk potong ya. Wow, cakep banget. Ini seperti kalau kita masak ketupat dengan 2 sampai 6 jam ya. Ini enak banget. Coba. Udah mateng dan enak. Lembut banget dan rasanya itu ada gurihnya karena tadi kita tambahkan garam untuk di airnya. Bisa juga tambahkan penyedap kalau suka, tapi ini aku hanya tambahkan garam aja. Jadi kalau tambahkan penyedap itu jauh lebih gurih lagi. Wow, enak banget. Ini jadi kepingin buru-buru nyantap bersama dengan opor dan sambal goreng. Wow, yuk kita santap. Memasak ketupat selama 10 menit ini sudah jadi. Gampang banget kan? Dan yang paling penting adalah hemat. Kita bisa menghemat bahan bakar. Jadi kita bisa save untuk kita masak yang lain. Oke, sekarang aku mau coba icip ketupat 10 menit tuh jadinya seperti apa. Nih ya, aku icip dulu ya. Ini aku potong. Masya Allah lembut banget. Kelihatan lembut banget. Nih ya. Tuh, lembut banget. Ini nggak kalah dengan ketupat yang dimasak selama berjam-jam. Atau ketupat yang dimasak dengan panci presto. Jadi ini sengaja, ini kami buatnya tanpa panci presto. Supaya semua orang bisa masak dengan metode atau cara seperti ini. Oke, aku coba ya. Bismillah. Lembut banget. Enak. Ini udah matang.
dan enak banget. Jadi cuma 10 menit, itu gampang banget ya. Cepat dan murah. Lembutnya itu didapat dari beras ketan yang tadi kita tambahkan 1/8 dari beras biasa yang kita masukkan. Jadi lembut dan enak banget. Lalu ada gurihnya, karena tadi kita tambahkan garam. Bisa juga kalau kalian mau tambahkan tadi ya, penyedap. Enak. Ini belum gunakan apa-apa aja udah enak banget. Apalagi udah ditambah opor, sambal goreng, gulai, rendang. Aduh, enak banget. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Boleh juga kalau kalian mau share ke teman, saudara, keluarga, supaya ilmu yang kami berikan bisa lebih bermanfaat dan barokah untuk semua. Untuk kalian yang mau request masakan atau makanan apa yang kami buat berikutnya, bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga langsung ke media sosial Apel Ungu. Untuk kalian yang baru saja bergabung, silahkan lihat tautan kami untuk video-video kami sebelumnya. Bersama Apel Ungu, baking itu mudah, baking itu murah.